Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang landasan filsafat ilmu BK yang beranggotakan Kezia Mutiara Syahla dengan NPM 2020 01500 172. Lalu ada Rizka Anissa Fitri dengan NPM 2020 01500 142. Terus ada Seno Dwi Handoko dengan NPM 2020 01500 179. Yang pertama akan disampaikan oleh Kezia Mutiara Syahla. Landasan filsafat ilmu bimbingan konseling. Landasan sendiri dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan dasar pijakan atau kacamata bagi konselor dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Dilanjut, makna, fungsi, prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan dan konseling. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku. Yang pertama philos yang artinya cinta, dan yang kedua sophos atau sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan secara maknawi, sedangkan filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia yaitu yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri dan bukan dari orang lain. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang terakhir, untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam bidang ilmu bimbingan konseling. Yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Ontologi membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, sama Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum bisa membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Ontologi memiliki beberapa aliran, yakni monomisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Aliran yang pertama adalah monomisme. Monomisme merupakan aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Nah, dilanjut ke aliran yang kedua, yakni dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat. Yang pertama, materi atau jasad, dan yang kedua, jasmani atau spiritual. Kedua macam hakikat ini masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama abadi dan azali. Dan aliran yang ketiga adalah materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri, melainkan bahwa jiwa atau roh itu hanyalah merupakan proses gerakan kebendaan dengan salah satu cara tertentu. Aliran keempat adalah idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dan yang tidak menempati ruang. Menurut aliran ini, materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan roh. Alasan yang terpenting dari aliran ini adalah manusia menganggap roh lebih berharga, lebih tinggi nilainya dari materi bagi kehidupan manusia. Roh dianggap sebagai hakikat yang sebenarnya, sehingga materi hanyalah badannya, bayangan atau penjelmaannya saja. Aliran kelima yaitu agnostisisme. Pada intinya,
Agnostisisme adalah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada, baik yang berupa materi ataupun yang rohani. Aliran ini juga menolak pengetahuan manusia tentang hal yang transenden. Contoh paham agnostisisme adalah para filosof eksistensialisme, seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Sartre menyatakan tidak ada hakikat ada manusia, tetapi yang ada adalah keberadaannya. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang, yaitu 1. Analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Kedua, berbagai masalah skeptisisme. Ketiga, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Dan yang keempat, kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aspek aksiologi filsafat membahas tentang masalah nilai atau moral yang berlaku di kehidupan manusia. Dari aksiologi, secara garis besar muncullah 2 cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Etika dan estetika. Yang pertama, etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai baik serta juga buruk. Etika tersebut bisa didefinisikan sebagai nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia juga masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Lalu yang kedua ada estetika, salah satu cabang ilmu filsafat yang mempersoalkan seni serta keindahan. Istilah estetika berasal dari kata Yunani aesthesis, yang berarti pemahaman intelektual atau pengamatan spiritual. Lalu di sini ada etika dalam aspek aksiologi. Yang pertama ada etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan cara melukiskan tingkah laku moral. Lalu yang kedua ada etika normatif. Etika normatif ini mendasar penyendirian atas norma. Lalu ada estetika dalam aspek aksiologi. Yang pertama ada estetika deskriptif, yaitu menguraikan serta melukiskan fenomena-fenomena pengalaman keindahan. Lalu yang kedua ada estetika normatif, yaitu mempersoalkan serta menyelidiki hakikat, dasar, dan ukuran pengalaman keindahan. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kami dari kelompok 12 mohon maaf apabila ada salah kata atau masih kurang jelas dalam penyampaiannya. Kami meminta maaf sekali lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.